Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pemirsa Mukmin TV, selamat datang kembali bersama kita di podcast Kafah, podcastnya orang-orang yang merindukan Islam Kafah. Alhamdulillah bersama saya telah hadir Ustadz Rahman Ibnu Umar. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang MUI, khilafah bagian dari sistem Islam. Jangan distigma negatif. Baik, sekarang saya tanya dulu pandangan Ustadznya. Ini mengenai berita yang baru-baru ini, yaitu fatwa MUI, khilafah bagian dari Islam, jangan distigma negatif. Menurut Ustadz, bagaimana itu Ustadz tentang fatwa MUI tersebut? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga Allah selalu mencurahkan limpahan rahmat kepada kita, kesehatan, kesempatan, dan juga kelapangan dan kemudahan rezeki, serta keistiqomahan di jalan Islam dan dalam perjuangan mengembalikan kembali kehidupan Islam, meneladani Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dengan menegakkan kembali khilafah Rasyiddah ala minhajin nubuwah. Baik ya, akhir-akhir ini menjadi hangat lagi perbincangan seputar khilafah ketika Majelis Ulama Indonesia berijma atau melakukan perhelatan 3 tahunan. Salah satu yang menjadi rekomendasi daripada pertemuan itu adalah ungkapan atau pernyataan khilafah bagian dari Islam, jangan distigma negatif. Itu pernyataan daripada bagian dari hasil pertemuan itu ya, yang kemudian orang menyebutnya sebagai ijtima ulama atau pertemuan ulama ya, yang melahirkan kesepakatan gitu ya. Kesepakatannya salah satu adalah khilafah bagian dari Islam, jangan distigma negatif. Jadi kalau kita melihat fatwa pun bukan ya, hasil kesepakatan ini ya sebenarnya sudah seharusnya begitu gitu, sudah seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena memang namanya perkumpulan ulama kan. Perkumpulan ulama yang memang di sana mereka sudah menyatakan diri sebagai ulama ya gitu. Makanya merupakan bagian dari lembaga tersebut ya. Kemudian melahirkan kesepakatan. Sebenarnya sebenarnya kesepakatan ini bukan hal yang barulah gitu ya, bukan hal yang baru, bukan juga istimewa, karena memang realitasnya khilafah itu bagian dari Islam gitu. Kemudian jangan distigma negatif gitu ya. Ini juga pesannya memang dari sisi hakikinya gitu, hakikatnya gitu. Ya ketika khilafah itu didakwahkan di tengah masyarakat yang memang sudah lama tidak mengenal khilafah atau sengaja dijauhkan dari kehidupan mereka, maka ketika seruan kembali kepada penegakan khilafah itu mulai mendapatkan apresiasi ataupun simpati, dukungan dari umat, maka tentu orang-orang yang selama ini punya pandangan buruk atau ketidakutuhan pemahaman terhadap khilafah itu akan membuat hal-hal yang bernada tidak baik gitu ya. Misalnya dengan memberikan stigma-stigma negatif itu. Jadi ada yang mengatakan khilafah itu mengancam gitu ya. Mengancam siapa gitu.
Kalau mengancam posisi negara superpower yang saat ini dipimpin Amerika, iya gitu. Karena memang posisinya ketika khilafah ini nanti tegak, maka dia akan menjadi ancaman real gitu ya bagi keberadaan Amerika sebagai negara superpower. Karena kehadiran khilafah itu tentu akan mengambil kembali posisinya yang dulu gitu. Posisi yang dulu itu adalah sebagai negara superpower gitu, negara nomor 1 dulu. Khilafah itu kan pernah menjadi negara nomor 1 sebelum kemudian oleh penjajahan Barat berhasil disingkirkan perannya, kemudian mereka mengganti posisi khilafah itu gitu. Jadi stigma-stigma negatif itu memang mestinya tidak ada gitu ya. Tapi menghindarinya juga tidak mungkin gitu ya. Karena memang dalam pertarungan kebenaran dan kebatilan itu sudah pasti ada gitu ya. Nah, ketika khilafah ini diposisikan sebagai kebenaran dan memang realitasnya adalah kebenaran karena bersumber dari Islam, maka tentu mereka-mereka yang berada di pihak kebatilan itu akan memberikan berbagai stigma negatif terhadap khilafah. Tentu harapannya agar umat yang sebelumnya sudah memiliki dukungan atau memberikan dukungan kepada khilafah akan kemudian berbalik membenci. Kan itu kan targetnya itu, kembali menolak, kembali macam-macam kan begitu. Nah, tapi dari sisi hasil kesepakatan ulama yang melakukan istima beberapa waktu yang lalu, ya itu hanya ya menjelaskan memang yang selama ini dijelaskan di tengah umat bahwa khilafah ajaran Islam itu betul gitu. Saya melihatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke antum deh. Ya. Kira-kira kalau menurut Ustaz kan orang berpendapat Ustaz, khilafah ini mengancam atau sebagaimana. Kira-kira bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat supaya orang ini berpikir bahwa khilafah itu memang ajaran Islam dan patut diterapkan. Iya, kembali kepada hukum asal bahwa manusia itu bersikap, berperilaku, bertingkah laku, menilai sesuatu itu tergantung kepada bagaimana dia memahami kehidupan, kan begitu. Yeah. Nah, yang kita perhatikan ya sejauh ini kan umat kita ini sudah lama cara pandangnya tentang kehidupan ini berbasis sekuler. Jadi umat kita ini kan ya sudah hampir 1 abad itu dipimpin, diurus, dieksploitasi oleh ideologi sekulerisme kapitalis gitu ya. Umat kita ini kan cara berpikirnya begitu. Nah, sekuler kapitalis itu artinya mereka tidak mengingkari agama dari sisi keberadaannya, tapi mereka melokalisir peran agama. Bila Islam itu Allah turunkan sebagai agama yang sempurna untuk mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan yang menciptakannya, dalam hal ini ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana dia kemudian berurusan dengan dirinya sendiri ketika dia butuh terhadap sesuatu dalam bertingkah laku, akhlak dan pakaiannya. Itu kembali kepada aturan Islam gitu ya. Nah, karena hakikatnya begitu. Kemudian dalam hubungan dengan manusia, apakah manusia itu kafir atau tidak, itu ada aturannya gitu. Nah, konsep yang seperti ini telah lama memang dijauhkan dari umat kita. Maka kemudian ketika kita menginginkan umat ini mengerti bahwa khilafah itu adalah bahagian dari Islam, maka peran kita adalah mengembalikan pemahaman umat. Dengan cara apa ya? Hanya dengan berdakwah. Nah, walaupun memang sekarang ruang-ruang dakwah itu mulai dipersempit gitu ya. Tapi Allah itu kan punya cara untuk menolong agamanya gitu ya. Nah, ketika kita melihat dakwah ini sudah tidak lagi ada jalan, maka yakinlah bahwa Allah akan berikan jalan lain. Allah akan bukakan pintu yang lain gitu. Karena apa? Karena sudah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja dari orang-orang yang beriman yang menolong agamanya pasti ditolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu kata Allah. Jadi Allah itu telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kita. Kita dalam konteks dakwah Islam, mengajak kepada kehidupan Islam dengan menegakkan khilafah. Dakwah ini kan pada hakikatnya upaya kita menolong agama Allah, agar dengan dakwah ini umat kembali paham terhadap ajarannya. Kemudian umat bersama-sama berjalan menuju kehidupan yang seharusnya mereka jalani dengan ajaran-ajaran agamanya. Nah, ketika
ketika umat ini nanti terpahamkan gitu ya, dengan dakwah yang bersifat edukatif gitu ya, bersifat politis gitu ya, bersifat menghadirkan Islam sebagai konsep yang utuh untuk mengatur mengurusi urusan manusia. Ketika umat terima yang begitu, lalu mereka bersama-sama dengan orang-orang yang mendakwahkan ini menuju kehidupan Islam, maka siapa yang bisa menolak gitu? Siapa yang bisa menghalangi? Ibarat air yang sudah lama dikanalisasi gitu ya. Ketika dia mendapatkan celah untuk mengalir gitu, maka ketika dia mengalir, siapa yang bisa kembali untuk menolaknya? Ibarat banjir bandang, kalau udah meletup ya letup gitu ya. Nah begitu juga kalau umat sudah mendukung, menerima dakwah khilafah ini, maka kekuatan apa yang bisa menghalanginya gitu ya. Itu kan pernah di zaman Islam awal-awal Rasulullah SAW, ketika Allah berkehendak memberikan pertolongan dan kemenangan, di saat orang-orang melihat bahwa dakwah Nabi Muhammad sudah habis, sudah mati jalan, ibarat main catur gitu ya, sudah seperti nggak ada jalan gitu kan. Tapi ternyata Allah bukakan jalan, kemenangan datangnya dari Yastrib gitu ya. Sehingga kemudian Nabi kita Muhammad SAW bisa pindah ke sana, dan di sana kemudian Islam bisa dipraktekkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wahyu gitu. Jadi pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang yang harus kita lakukan sekarang adalah mendakwahkan Islam, mendakwahkan khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, dengan cara mengembalikan kepada umat pemahaman, pemikiran bahwa Islam bukan sebatas agama yang hanya mengatur urusan manusia dengan yang menciptakannya gitu. Tapi Islam ini adalah ideologi. Dia adalah akidah akliyah yang basic wanin nizam. Islam itu akidah, keyakinan yang dibangun atas dasar akal menerimanya sebagai sebuah kebenaran, kemudian kebenaran yang diterima ini memancarkan berbagai bentuk peraturan yang bisa manusia gunakan untuk menjawab ataupun memecahkan berbagai problematika kehidupannya. Ini yang harus kita dakwahkan. Jadi di saat umat terkungkung oleh pemahaman sekulerisme kapitalis, kita menghadirkan dakwah Islam yang bersifat ideologis. Islam ideologis. Islam adalah akidah akliyah yang memancarkan berbagai peraturan-peraturan dalam memecahkan persoalan manusia, termasuk peraturan untuk memecahkan persoalan kemiskinan, persoalan kejahatan seksual, persoalan hubungan antar umat manusia. Itu ada aturannya gitu. Bagaimana kemudian agar harta-harta yang ada diberikan Allah di dunia ini bisa dimanfaatkan oleh manusia demi kebaikan bersama, itu ada syariatnya gitu, itu ada aturannya, dipancarkan dari keimanan tadi. Nah ini yang harus kita dakwahkan gitu. Nah insya Allah ya, kalau terus kita mendakwahkan yang seperti ini, walaupun berbagai stigma diarahkan kepada dakwah khilafah, misalnya dakwah Islam, itu nggak akan berefek apa-apa gitu. Kita kan tahu ya, Nabi kita Muhammad SAW itu difitnah gitu ya, sama orang-orang Quraisy, di stigma negatif juga kan. Nabi kita bahkan dibilang tukang sihir, Nabi kita dibilang gila wanita, Nabi kita dibilang majnun, Nabi kita dibilang haus kekuasaan, Nabi kita juga dibilang pemecah belah bangsa Arab, kan begitu. Nah tuduhan-tuduhan yang dulu itu kan dialamatkan kembali kepada umat Islam yang hari ini berdakwah agar mereka hidup dengan Islam. Cuma bahasanya aja beda gitu kan. Kalau sekarang ada istilah radikalisme, ada istilah terorisme, dan macam-macam, intoleran gitu ya, pemecah belah, bahkan makar dan lain sebagainya. Intinya berbagai stigma negatif itu pada dasarnya adalah kebaikan buat dakwah gitu. Kenapa? Karena umat nanti akan melihat, kata mereka radikal, tapi kok orang-orangnya baik-baik saja gitu. Orang-orangnya ramah-ramah, orang-orangnya bagus-bagus gitu, orang-orangnya istimewa gitu. Nggak ada hal-hal yang nampak aneh gitu. Sebagaimana ketika mereka menuduh Nabi Muhammad gila, sahabat macam-macam, kenyataannya sahabat-sahabat itu nggak melakukan hal-hal aneh gitu kan. Mereka hanya mengaku Allah Tuhan mereka, dan mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap berdakwah meskipun berbagai stigma negatif itu terus dialirkan di tengah umat. Itu sebenarnya upaya mereka agar dakwah ini
bila sebelumnya telah diterima kemudian ragu paling tidak gitu. Iya. Nah, paling tidak ragu. Kalau sudah ragu kan tentu mulai menarik dukungan gitu ya. Bila sebelumnya sudah ada upaya mendukung, ketika mereka melihat wah kayak gini ragu gitu. Nah, kalau kita berhenti memberikan edukasi atau memberikan pembinaan dakwah, ya tentu keraguan ini nanti akan berujung pada kekhawatiran dan penolakan gitu. Maka kita jangan berhenti gitu. Nah, jangan berhenti untuk terus mendakwahkan bahwa ya khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Bagian dari ajaran Islam dalam hal metode penerapan syariah. Ada begitu banyak syariat yang telah Allah turunkan untuk menjawab berbagai persoalan umat manusia. Pelaksanaannya membutuhkan kekuasaan, dan kekuasaan itulah khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, pelaksananya khalifah gitu. Pelaksananya khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Betulkah khilafah itu Ustadz bukan satu-satunya sistem pemerintahan yang diakui di dalam Islam? Mungkin ada sistem yang lain gitu. Iya. Kalau ditanya apakah memang hanya khilafah bentuk pemerintahan yang diakui oleh Islam? Iya. Tidak ada bentuk yang lain gitu. Bagaimana dengan republik? Berbeda dengan khilafah. Kenapa? Karena republik itu sendiri bukan istilah yang dikenal dalam Islam gitu ya. Jadi republik itu pada dasarnya memberikan kedaulatan dan kekuasaan kepada manusia, rakyat. Nah, sementara dalam Islam kan tidak begitu. Jadi dalam khilafah itu kekuasaan dan kedaulatan itu tidak seperti republik. Nah, kalau republik tadi menjadikan kekuasaan dan kedaulatan itu kepada manusia, kekuasaan itu dalam artian siapa yang menghantarkan orang pada pemerintahan, kedaulatan dalam artian siapa yang berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan untuk diikuti, keputusan-keputusan, bahasa sekarang kebijakan publik. Nah, siapa yang berhak mengeluarkan kebijakan-kebijakan? Nah, dalam Islam kedaulatan itu bukan di tangan rakyat. Bukan manusia yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dikerjakan di dalam kehidupan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka khalifah itu pun bukan pemilik kedaulatan sebagaimana raja, kerajaan. Nah, kalau dalam kerajaan pemilik kedaulatan itu adalah raja. Rajalah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam kehidupan bernegara. Nah, kalau dalam khilafah tidak seperti itu. Kedaulatan itu datangnya dari syariat. Maka khalifah itu tidak melaksanakan apa-apa kecuali yang ada syariatnya. Nah, ketika dia mendapatkan persoalan dalam melaksanakan urusan masyarakatnya, maka dia kembalinya kepada syariat. Bagaimana sih syariat untuk menyelesaikan persoalan ini? Gitu. Kembalinya kepada syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia gitu. Nah, kalau republik kembalinya kepada manusia. Dalam hal ini kembalinya kepada sekarang ya kapitalis itu, siapa yang punya duit, mereka lah yang menjadi penentu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang tidak haram, mana yang bisa dikuasai, mana yang tidak bisa dikuasai. Mereka semua yang menentukan. Sementara kekuasaan itu di tangan umat kalau dalam Islam. Tidak sah seseorang menjadi khalifah kalau umat tidak ridho, kalau umat tidak memilihnya atau mengangkatnya. Bisa umat melakukannya secara langsung atau melalui perwakilan, melalui tokoh-tokohnya, itu boleh-boleh saja kan begitu ya. Nah, intinya tidak ada kekuasaan atau tidak ada seseorang mendapatkan kedudukan khalifah kecuali dia dengan ikhtiar dan keridoan dari umat gitu. Nah, kalau dalam republik yang berkuasa itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik. Nah, mereka lah yang menentukan kamu calon ini, kamu calon itu, kamu calon ini, kamu calon itu. Rakyat itu hanya disuruh milih mereka gitu. Nah, rakyat tidak punya kuasa-kuasa. Kami nggak mau calon itu misalnya. Paling kuasanya nggak suka ini nggak pilih gitu. Tapi orang-orang ini hadir ya karena ketetapan dan ketentuannya partai-partai politik atau pimpinan-pimpinan partai politik. Maka yang berkuasa itu pada dasarnya dalam sistem republik mereka gitu, pimpinan-pimpinan partai politik. Nah, makanya berbeda. Jadi kalau ada yang bilang republik juga Islami, kerajaan juga Islami, emirat juga bagian dari Islami, gitu sama seperti khilafah, itu artinya menyamakan yang tidak sama. Jangan karena sama-sama bulat
dibilang bola gitu kan, padahal belum tentu. Tidak semua yang bulat itu bola, meskipun bola itu bulat kan begitu ya. Nah, jadi jangan karena di Republik masih bisa sholat langsung dianggap Islami gitu ya. Bukan begitu melihat sesuatu itu. Ada fakta-fakta tertentu yang membuatnya berbeda gitu. Jadi benarkah hanya khilafah yang diakui oleh Islam sebagai sistem pemerintahan? Iya, tidak ada yang lain, dan itu dijelaskan di banyak hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan disebutkan ya, pasca beliau itu yang akan ada adalah khilafah yang jumlahnya banyak gitu kan. Bahkan dalam urutan periode kehidupan umat ini kan disebutkan khilafah nubuwah, kemudian kenabian, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian disebutkan mulkan adon gitu ya, kemudian ada mulkan jabarian gitu ya, kondisi sekarang. Kemudian pasca mulkan jabarian disebutkan kan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya memang khilafah ala minhajin nubuwah itulah satu-satunya gitu yang diakui oleh Islam, tidak ada yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau pertanyaannya adakah yang lain yang diakui oleh Islam? Nggak ada. Yang diakui hanya khilafah gitu. Yang lain itu hanya klaim-klaim aja gitu, klaim-klaim bahwa itu diajarkan oleh Islam gitu ya. Karena memang ada perbedaan mendasar ya di situ tadi yang beberapa poin kita udah jelaskan sebenarnya ya. Wallahu a'lam. Ya. Berarti Ustaz cuma khilafah yang diterima di Islam Ustaz. Karena saya pernah dengar juga Ustaz. Ada Ustaz yang mengatakan pada masa-masa sahabat kan diangkatnya itu berdasarkan seperti demokrasi dulu. Jadi demokrasi sekarang itu bisa dikatakan seperti khilafah juga Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Iya, itulah tadi karena mengambil kesimpulannya berdasarkan kesamaan-kesamaan gitu kan. Misalnya HP kita ini sama gitu. Apakah HP antum itu HP saya walaupun sama? Kan enggak. Nah, misalnya HP saya dengan HP antum sama misalnya. Lalu karena sama HP antum, HP saya, HP antum, kan nggak mungkin. Meskipun sama-sama HP gitu. Jadi nggak bisa dibuat kesimpulan begitu. Kalau demokrasi itu lain lagi. Demokrasi itu kan prinsip ya. Bahasa lain daripada asyhadah. Kalau dalam Islam itu kan kedaulatan bukan di tangan manusia, tapi di tangan syariat. Nah, kalau demokrasi itu menjadikan kedaulatan di tangan manusia, entah siapa manusianya, bisa mereka yang punya duit, bisa mereka pemabuk dan lain sebagainya. Pokoknya manusia gitu ya. Nah, jadi kemudian ada kawan-kawan kita sebagian di antara umat Islam ini karena mungkin ya tadi sudah sangat lama terjauhkan dari Islam ya, karena sekulerisme kapitalis itu begitu berpengaruh di kehidupan kita. Mereka tidak bisa membedakan mekanisme pengangkatan pemimpin yang terjadi di dalam khilafah ataupun yang terjadi di dalam sistem-sistem lain. Kayak misalnya republik. Ada kalanya mekanisme berkuasanya seseorang hanya berdasarkan pilihan dan ketetapannya lembaga perwakilan. Itu kan di Indonesia aja pernah mengalami masa itu. Nah, pertanyaannya saat pemilihan presiden misalnya di negara kita pada masa-masa tertentu tidak langsung oleh rakyat tapi oleh perwakilan MPR atau DPR. Apakah kemudian yang masa itu dengan yang masa sekarang pemilihannya langsung itu kemudian kita katakan yang dulu itu tidak Indonesia yang sekarang Indonesia gitu? Kan enggak, tetap saja Indonesia gitu. Kalau dihitung kemerdekaannya tetap saja yang dulu pemilihannya melalui perwakilan dengan yang sekarang langsung orang memilihnya, ya tetap saja dihitung Indonesia itu dari sejak 1945 sampai sekarang gitu ya. Walaupun dalam perjalanan yang begini panjang ada beberapa mekanisme pergantian pemimpin yang tidak sama gitu. Nah, misalnya dari jatuhnya Orde Baru, masuknya masa reformasi, pergantian kekuasaannya tidak melalui perwakilan kan. Atau keadaan-keadaan yang mempengaruhinya bukan karena peristiwa-peristiwa politik-politik lobby-lobby gitu ya, tapi karena memang ada gerakan-gerakan besar gitu kan. Kemudian begitu seterusnya. Jadi mekanisme pengangkatan pemimpin itu apa yang ada di republik mungkin saja juga ada di dalam sistem khilafah. Misalnya melalui perwakilan, apa yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi kan begitu ya. Bisa juga rakyat yang langsung memberikan suaranya, dukungannya kepada
calon khalifah tertentu gitu. Misalnya dengan membaiat atau mereka menampakkan ketaatannya kepada seseorang tadi. Misalnya ada si A telah dibaiat oleh banyak orang atau beberapa orang yang memang dari sisi pengaruh berpengaruh untuk memberikan baiat kepada dia sebagai khalifah, lalu umat ikut taat ya. Itu sebenarnya sudah menunjukkan umat itu ridho gitu. Tapi kalau umat ribut, tidak suka, ya berarti nggak sah kekuasaan itu gitu. Jadi mekanisme duduknya seseorang ke dalam kekuasaan, apa yang ada di dalam khilafah mungkin saja ada di dalam republik. Mungkin juga terjadi di dalam sistem kerajaan. Kadang-kadang sistem kerajaan juga tidak otomatis raja meninggal diganti oleh pangeran gitu. Kadang-kadang ada juga rembuk-rembuknya, pangeran yang mana akan duduk kan begitu. Nah, jadi itu saya pikir, dan ini tidak lain karena pengaruh tadi, pengaruh dominasi pemikiran sekuler kapitalis itu begitu mendalam di tubuh umat kita, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang perkara usul-usul gitu ya, mana perkara pokok-pokok gitu ya, dan mana perkara yang memang sarana-sarana yang dalam Islam itu dibolehkan gitu. Wallahu a'lam ya. Jadi jangan begitu mengambil kesimpulan ya. Nanti kalau ada orang bilang kayak gitu, bilang aja misalnya apa yang ada nampak di depan kita sama-sama kita punya gitu kan. Nah, misalnya apa ya, misalnya apa lagi itu kira-kira nampak situ. Kalau orang bilang mengambil kesimpulan karena persamaan, coba aja ada sesuatu di situ, tanya apakah itu karena sama dengan punya saya, punya antum itu punya. Pasti dia bilang enggak gitu. Udah ini punya saya kan sama dengan saya. Misalnya ada nampak motor di situ kan, sama dengan motor kita. Lalu kita bilang ini motor saya, ini mirip, ini sama dengan motor saya. Nggak bisa hanya persamaan itu mengakui itu kan. Pasti ada sebab-sebab tertentu yang membedakannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kan khilafah itu seperti negara Islam, Ustaz. Negara Islam. Bagaimana itu sebuah negara dibilang itu negara Islam? Apakah seperti Arab Saudi yang telah menerapkan aturan Islam dapat dikatakan negara Islam? Oh iya. Memang bahasa lain daripada khilafah itu daulah Islam. Ya, daulah Islam. Daulah Islam atau negara Islam atau Darul Islam. Bahasa lainnya. Bukan republik, bukan kerajaan. Bisa Darul Islam atau daulah Islami. Nah, apa yang melatar belakangnya atau apa yang menjadi syarat sebuah negara disebut Darul Islam atau Daulah Islam? Paling tidak dua saja syaratnya. Yang pertama itu bisa diterapkan Islam secara kafah, sekaligus gitu. Tidak berangsur, tidak bertahap. Kemudian yang berkuasa di wilayah itu atau di tempat itu adalah umat Islam. Berkuasa dalam artian mereka yang memimpin. Mereka yang memimpin. Kenapa harus umat Islam yang memimpin? Kan yang mau dijalankan itu syariat Islam. Masa syariat Islam dijalankan oleh bukan yang Muslim gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor kekuasaan dan pemerintahan memang harus orang Islam. Lalu bagaimana jabatan-jabatan lain yang bersifat administratif dan keahlian? Boleh orang kafir. Misalnya menjadi kepala bidang urusan kesehatan gitu. Boleh-boleh saja gitu. Boleh nggak orang kafir yang bersama dengan kaum muslimin di suatu wilayah menjadi bagian dari tentara? Boleh. Walaupun tidak wajib. Karena berperang atau berjihad dalam posisi syariat itu menjadi kewajibannya kaum muslimin. Lalu apakah orang kafir di dalam negara Islam itu dibunuhi? Ya enggak. Jadi kalau kita kembali ke sejarah gitu ya, kembali ke masa lalu, di masa Islam pertama kali dipraktekkan diastrib, kemudian dikenal oleh masyarakat luas Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kalau kita kilas-kilas balik gitu, pernah saya mendapatkan penjelasan pada saat itu Yastrib itu secara mayoriti gitu ya, dari jumlah itu umat Islam tidak lebih banyak. Pada zaman itu di Yastrib itu umat Islam tidak lebih banyak, bahkan Yahudi pun masih ada, yang nggak beragama pun ada juga gitu, yang Nasrani pun ada juga. Tapi mereka kemudian diajak untuk sama-sama mengikuti Islam.
Itu kan bisa dibaca dari perjanjian Piagam Madinah itu. Jadi kalau ada persoalan di dalam negeri itu, maka kembalinya kepada Islam. Itulah wujud kekuasaan Islam. Itu wujudnya gitu. Jadi karena Islam yang memimpin, jadi kalau ada persoalan, tanyanya ke mereka gitu, tanyanya ke umat Islam. Kebijakan-kebijakan yang berlaku kembalinya kepada Islam. Jadi kalau ada persoalan di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam dalam urusan bernegara, maka kembalinya kepada Islam. Tapi kalau kemudian persoalan itu antara mereka yang satu agama, maka kembalinya kepada urusan agama mereka. Misalnya kalau Nasrani, Katolik, Protestan misalnya, walaupun pada zaman itu belum ada Protestan ya, karena Protestan kan baru ada di zaman masa-masa kegelap masa pencerahan Eropa itu ya. Ada Kristen Protestan ya. Jadi kalau misalnya di antara umat beragama itu ada perbedaan, maka mereka lah yang menyelesaikannya. Nggak perlu Islam hadir di situ gitu untuk urusan agama mereka. Tapi kalau untuk persoalan antara hubungan dalam kewarganegaraan, maka Islamlah yang mengatur. Misalnya ada orang Islam membunuh orang kafir tanpa alasan, tanpa hak. Bagaimana? Apakah karena dia orang kafir kemudian wajar dibunuh gitu? Enggak. Orang yang membunuh kafir gitu, yang merupakan warga negara Daulah Islam, negara Islam, membunuhnya itu dosanya, celaan bagi orang yang membunuhnya itu tidak mencium bau surga. Bau surga aja nggak ada cium. Ada nggak ajaran yang menjamin begitu? Pembelaan terhadap warganya. Jadi negara Islam itu warga negaranya tidak semua orang Islam gitu. Jadi negara Islam itu akan dihuni oleh banyak orang, ragam-ragam, gitu. Kalau bahasa orang sekarang itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, iya. Wong Arab itu aja ada suku-sukunya, ada bangsa-bangsanya. Abu Bakar, Umar itu beda sukunya meskipun bangsanya sama Arab, gitu. Umar dari suku apa, Abu Bakar dari suku apa, Rasulullah sendiri dengan Umar berbeda sukunya. Gitu. Walaupun sama-sama Arab juga gitu kan. Jadi nggak usah kita persoalkanlah perbedaan suku, perbedaan bahasa. Itu nggak usah kita perbedakan gitu. Nggak usah kita peruncing perbedaan itu untuk menjustifikasi penolakan terhadap gagasan khilafah misalnya, gagasan negara Islam. Jangan. Karena realitasnya negara Islam itu ketika ada, warganya itu beragam-ragam gitu. Bahkan ketika penaklukan Konstantin itu, iya kan? Tim ahli pembuatan senjata yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih untuk membobol benteng Romawi itu kan kalau nggak salah saya agamanya bukan Muslim. Dia memang ahli membuat senjata dan dia bersama dengan pasukannya Muhammad Al-Fatih untuk membuat senjata untuk bisa membobol benteng itu gitu. Meriam lah bahasa orang sekarang itu kan. Artinya apa ya? Kenapa bisa ada orang yang bukan Muslim tapi bersama dengan pasukan kaum muslimin untuk melawan yang lain gitu. Nah, karena mereka gitu ya, itu yang menjadi bagian tim ahli itu, ketika dia memiliki kekuasaan di sebuah wilayah di Eropa itu diganggu terus sama Romawi gitu, dieksploitasi gitu. Harta-hartanya diambilin gitu. Padahal dari sisi keyakinan mereka sama itu misalnya. Nah, ternyata ketika hadir Islam mereka melihat perbedaan, makanya mereka bersama dengan kaum muslimin, bahkan memberikan gagasan-gagasan terbaiknya untuk membuat senjata gitu. Meriam pada saat itu gitu. Jadi Daulah Islam itu atau negara Islam itu disebut negara Islam ketika syariat Islam berlaku secara total dalam semua bidang ekonomi, politik pemerintahan, hubungan luar negeri, ya kan? Kemudian politik di dalam negeri, keamanannya, gitu kan? Pemecahan persoalan dalam bidang ekonomi, anggaran pendapatan belanja negaranya, itu ada semua syariatnya. Dari sumber-sumber mana saja negara punya pendapatan, ada syariatnya. Nah, dari semua sumber-sumber itu bagaimana pembelanjaannya, ada syariatnya gitu. Makanya jadi khalifah itu tidak rumit karena sudah ada syariatnya, jadi tinggal jalanin aja gitu.
Ibarat kita ini HP gitu. Dia sudah ada sistemnya, kita tinggal pakai aja. Lebih rumit kalau bikin sendiri kan. Ya betul. Nah, ini sudah khilafah itu kayak gitu, sudah ada sistemnya semua, tinggal dijalanin aja. Nah, kadang-kadang HP ini secantik apapun kalau yang pegang anak kecil yang nggak tahu itu bagus, ya dia akan rusak. Nah, khilafah itu sebagai sistem yang terbaik. Kalau kemudian orang yang jalani itu nggak ngerti khilafah, nggak ngerti pemerintahan Islam, nggak mengerti syariat Islam, lalu dia diberikan kekuasaan melaksanakan syariat Islam, yo hancur gitu. Makanya dalam perjalanan daulah Islam itu juga ada kekacauan, ada juga istilah penyimpangan wajar. Ibarat tadi HP cantik bagus, sistemnya udah oke, modern, lalu dikasih ke anak-anak yang nggak ada ilmunya tentang itu, bisa dilemparkannya ke kucing kan gitu ya, atau dia bawa ke air dicuci gitu kan, ngamuk-ngamuk lah bapaknya gitu kan. Padahal bapaknya yang salah memberikan sesuatu yang belum seharusnya dipegang gitu. Nah dulu kayak gitu, ada bapak tidak memberikan penjelasan kepada anaknya bagaimana pemerintahan itu dijalankan, tiba-tiba dia mau mati, udah kamu berkuasa gitu, udah nggak ngerti memerintah, begitu dia berkuasa ya kacau gitu. Nah itu ibaratnya tadi, kalau punya HP bagus kemudian dijalankan oleh orang-orang yang nggak pandai atau nggak mengerti tentang HP itu yang rusak. Lalu jangan kita bilang HP ini nggak ada fungsinya gitu, padahal orang yang pakai yang nggak pandai gitu. Daulah Islam itu juga pernah mengalami kekacauan, pernah mengalami kegagalan-kegagalan, pernah ada penyimpangan-penyimpangan. Iya, karena yang melaksanakan itu memang tidak punya ilmu untuk menjalankannya. Makanya jangan salahkan sistem yang memang baik gitu. Kalau yang republik ini memang dari sistemnya dia udah rusak. Dari sistemnya dia udah rusak. Nah, bagaimanapun dibuat udah rusak dia dari sistem, menjadikan manusia pemilik kedaulatan, menjadikan manusia yang menentukan mana boleh mana tidak boleh. Maka itulah awal kerusakannya. Kenapa? Karena antara saya dengan antum misalnya, menentukan sesuatu itu ini baik apa enggak baik tentu akan berbeda-beda. Ini bisa saja saya bilang baik karena saya suka, kamu bilang atau antum akan bilang tidak baik karena enggak suka. Nah, kalau manusia itu kan terjadi keributan dan kekacauan. Nah, ketika kekacauan memuncak, maka yang terjadi adalah win-win solution. Jadi gimana baiknya lah? Baik buat Anda, baik juga buat saya. Akhirnya bukan kebenaran yang ada gitu, tapi udah saya dapat, antum dapat gitu. Jadi bukan karena benar lagi. Nah, ketika tadi udah runcing perbedaan itu, maka ujung-ujungnya adalah win-win solution. Gimana baiknya lah, cari jalan tengahnya lah. Kalau udah jalan tengah itu pasti bukan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi daulah Islam itu bahasa lain daripada khilafah. Daulah Islam itu adalah khilafah. Khilafah itu adalah daulah Islam. Syaratnya bisa menjadi daulah kalau syariat bisa dilaksanakan secara totalitas, menyeluruh dan kafah, kemudian yang berkuasa orang Islam. Kekuasaan ada di tangan kaum muslimin, bukan di tangan orang lain, bukan di tangan asing, bukan di tangan barat dan lain sebagainya. Kalau tadi singgung apakah Arab Saudi itu daulah Islam, mereka sendiri tidak menyebutnya sebagai daulah Islam. Mereka menyebut dirinya itu kan King Arabia kan begitu ya, kerajaan Arab kan begitu ya. Jadi mereka tidak menyebut dirinya daulah. Kalau mereka sendiri nggak menyebutnya diri mereka daulah, ya lalu untuk apa dipaksakan kalau mereka itu daulah gitu? Wong mereka nggak melaksanakannya. Kan di sana ada syariat. Iya, yang dipakai sanksi saja. Kalau ada orang mencuri dipotong tangan misalnya. Tapi kenapa orang mencuri di sana? Iya kan? Kenapa orang mencuri di Arab Saudi? Ya karena harta tidak terdistribusi kepada penduduknya misalnya. Kenapa? Karena semua harta dimonopoli sama raja misalnya. Tidak terdistribusi. Lalu ada orang butuh, dipenggal, dipotong, namanya jahat kan begitu. Jadi sanksi yang berlaku di sana iya potong tangan untuk pencuri misalnya, iya betul. Tapi yang lainnya, ekonominya,
pendapatan belanja negaranya Arab Saudi itu apakah sesuai syariat apa enggak gitu kan. Kemudian hubungan luar negerinya gimana Arab Saudi misalnya. Lihat aja secara syariat. Dia bertemannya dengan siapa gitu. Dia loyal dengan Amerika gitu kan. Bahkan akhiran ini kan Arab Saudi itu heboh. Bisa ada apa itu yang apa namanya pit apa namanya itu. Yang datang dari Amerika itu konser di Amerika di Arab Saudi Riyadh gitu ya. Walaupun memang kata orang ya Riyadh itu Arab Saudi itu Riyadh Arab Saudi itu kayak ini kayak Hawaii itu karena memang daerah laut dan memang di sana ya memang begitulah dunianya gitu. Memang di sana kayak gitu banyak hiburannya dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi Indonesia kayak mana? Daulah Islam? Ya enggak bisa disebut daulah Islam gitu. Kan masih bisa sholat? Iya, enggak. Sholat kan enggak hanya itu syariat itu kan begitu kan. Syariat yang lain kan banyak. Sholat itu syariat Islam gitu. Tapi apakah karena dibolehkan sholat di negeri ini lalu disebut negara Islam? Enggak bisa. Negeri Islam iya karena banyak orang Islam di sini. Tapi bukan negara Islam karena yang berlaku hukum di negeri kita sudah sering mereka bilang yang paling tinggi itu adalah konstitusi bukan ayat suci kan begitu ya. Bagi mereka syariat itu diambil kalau ada manfaatnya, ada keuntungannya buat mereka. Kalau tidak ada maka tidak diambil atau kalau menurut mereka berbahaya maka mereka tidak menerima gitu kan. Nah, jadi melihat syariat itu untung rugi. Ini mana bisa disebut negara Islam begitu. Makanya kalau penerapan syariat itu untung menurut kita, rugi pun menurut kita itu nggak menjadi ukuran. Kalau itu syariat ya terapin gitu. Jadi begitulah mestinya daulah Islam. Berarti nggak ada dong daulah Islam sekarang? Iya nggak ada. Makanya kita berdakwah. Makanya kita mengajak orang agar terus-terus ada, agar ada suatu masa nanti daulah itu kembali ada. Capek dong ya, capek apa yang nggak capek? Untuk mendapatkan S1 aja capek, mendapatkan S2 capek, mendapatkan S3 capek kan? Masa untuk mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak mau capek gitu? Ya. Lelah ya lelah, terancam. Mau kuliah emang kita kuliah itu nggak terancam mati, bisa juga mati karena lapar, nggak dikirimin duit. Apa karena itu semua kita kemudian berhenti untuk belajar kan? Enggak. Jangan karena ada ancaman-ancaman lalu kita kemudian mengambil kesimpulan oh nggak bisa dong kita berjuang, gagal nanti akan begini akan begitu. Jangan begitu pikirnya. Nabi Musa alaihissalam cuma berdua dengan Harun, diperintahkan oleh Allah berdakwah sama Fir'aun. Maka kemudian menjadilah kisah besar. Artinya apa? Orang-orang yang dikisahkan di dalam Al-Quran, kebesaran dan keagungan kisah mereka karena mereka diperintahkan berdakwah di hadapan penguasa-penguasa yang jahat pada zaman itu. Ibrahim dengan Namrud, Daud dengan Jalut ya. Perhatikan semua kisah-kisah besar dalam Al-Quran. Dengan siapa mereka berhadapan? Ashabul Kahfi menjadi kisah hebat karena mereka para pemuda-pemuda yang mengingkari klaimnya rajanya pada saat itu. Karena dia nggak pernah sakit, dia bertanya, apakah saya Tuhan? Lalu kemudian yang lain-lain itu mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sementara mereka ini yang sebelumnya gitu ya, sebelum ada klaim Tuhan dari raja itu, ini orang-orang bijaknya gitu. Ini pelayan-pelayan raja. Yang Ashabul Kahfi itu, para pemuda yang tertidur di gua itu. Itu orang-orang besar yang berseberangan dengan pemerintah pada zamannya gitu, dengan penguasanya. Ketika raja yang selama ini mereka layani mengklaim diri sebagai Tuhan karena dia tidak pernah sakit, ya kan? Mereka berpikir nggak mungkin dia Tuhan. Mereka ingkari itu, lalu mereka dikejar-kejar oleh penguasa zaman itu sehingga kemudian Allah menolong mereka di dalam gua itu sampai tertidur berapa ratus tahun gitu kan. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah besar itu semua abadi dalam Al-Quran karena dakwah mereka di hadapan penguasa-penguasa jahat. Jadi kalau Rahmadin misalnya ingin mendapatkan kisah-kisah besar, ya dakwahnya berhadapan dengan penguasa yang jahat gitu. Jangan cuma bisa bilang Anda sesat gitu, Anda sesat, umat yang disesat-sesatin. Sementara yang jelas-jelas menyimpang dari Islam nggak pernah disentuh.
sesatnya saya misalnya, itu tidak lebih buruk daripada penguasa yang sesat. Ketika penguasa sesat dari syariat, jauh dia dari syariat, maka banyak orang akan tersesat. Tapi kalau cuma saya yang sesat, ya hanya saya yang sesat. Rahmadin belum tentu, kan begitu. Tapi kalau penguasa pemerintah itu sesat, dia menyimpang dari syariat atau jauh dari syariat, memperturutkan hawa nafsu dan lain sebagainya, maka akan banyak orang-orang yang ikut tersesat. Perhatikan sekarang, berapa banyak cendekiawan, berapa banyak orang intelektual, akademisi yang mengikuti kebijakan-kebijakan secara keilmuan itu nggak mungkin gitu, nggak layak gitu. Tapi karena itu kebijakan, mau tidak mau ikut gitu. Padahal mereka intelektual, akademisi gitu. Lalu datang Rahmadin, bukan akademisi, bukan intelektual, masih pembelajar, tiba-tiba berseberangan dengan pemerintah, berseberangan dengan penguasa yang ada, dengan penguasa yang menyimpang dari syariat. Kan tentu berbeda posisinya. Kan begitu. Yang bersama Fir'aun itu orang alim, yang membenarkan semua kebijakan Fir'aun itu orang alim pada zamannya gitu. Tapi dia takut kepada Fir'aun, bukan takut dengan ilmunya gitu. Lalu datang Musa, datang Harun yang bukan siapa-siapa gitu. Bahkan secara adatnya Musa itu alaihissalam itu adalah anak pungutnya Fir'aun, kan begitu ya. Yep. Lalu anak pungut menghancurkan kekuasaan ayahnya, kan begitu. Jadi begitu Dek Rahmadin. Jadi tidak ada kisah-kisah besar yang dikisahkan dalam Al-Quran itu dakwahnya kepada anak kecil, dakwahnya kepada penguasa jahat pada zaman itu. Ibrahim alaihissalam mendapatkan hukuman, ancaman, siksaan, dilempar ke dalam api panas karena dia menyalahi kerajaan yang pada saat itu, ya kan? Dia salahi Raja Namrud. Ketika mereka menganggap Tuhan yang besar, dia kacaukan logika ketuhanan itu, kan? Sampai rajanya marah hingga kemudian ingin memanah dari puncak istananya, memanah Tuhannya Ibrahim alaihissalam, kan begitu. Tapi ketika dia mengarahkan bidikan panahnya ke atas langit sana, maka kemudian Allah kirimkan lalat yang sangat kecil. Lalatnya Allah kirimkan kepada Raja Namrud itu, masuk ke hidungnya dan itu membuatnya stres dan dia mati karena lalat itu. Bayangin, yang mengaku Tuhan, yang mengaku macam-macam itu hanya dengan lalat mati gitu. Ya kan? Fir'aun matinya tenggelam dengan air, mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Jadi begitulah Dek Rahmadin, ya kita ingin mendapatkan kisah-kisah besar ini, kita kaji, kita baca itu dalam Al-Quran, mestinya jangan sebatas dibaca, ambil ibrahnya. Ternyata mereka menjadi besar, diagungkan dalam kisah-kisah Al-Quran karena mereka diperintahkan berdakwah kepada penguasa-penguasa pada zaman itu gitu. Karena itu tadi, penguasa itu kalau dia menyimpang dari kebenaran, maka yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan. Tapi kalau cuma satu orang yang menyimpang, nggak apa-apa. Kalau cuma rakyat yang biasa menyimpang, nggak ada pengaruhnya kepada kehidupan orang lain gitu kan. Apalagi kalau cuma dia sendiri, nggak mengajak orang lain. Misalnya saya menyimpang dari syariat, nggak saya ajak orang lain, cuma saya sendiri, ya nggak akan berpengaruh kepada kehidupan. Tapi kalau pemerintah atau penguasa itu menyimpang dari syariat, ya jauh akan banyak kerusakan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kira-kira daulah Islam itu kalau diterapkan syariat secara total, kemudian kekuasaannya di tangan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ini Ustaz, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Jadi sekarang bagaimana cara kita mendakwahkan khilafah ini, sedangkan kita punya golongan-golongan tersendiri yang berpikir beda-beda tentang khilafah ini Ustaz. Iya. Jangan kita lihat perbedaan-perbedaan yang ada. Karena tabiat dari kebenaran itu, ketika dia terus disampaikan, maka dia akan tersingkap menjadi kebenaran. Jadi jangan kita perhatikan, wah terjadi perbedaan pemahaman terhadap khilafah. Ya memang begitu. Makanya kerja kita itu adalah harus utamakan yang sebenarnya khilafah itu apa gitu.
Jadi kalau kayak MUI itu mengatakan jangan stigma negatif terhadap khilafah, tapi kemudian mereka membuat narasi bahwa tidak harus khilafah, republik pun Islami. Itu juga berbahaya sebenarnya gitu. Itu juga berbahaya buat umat. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Tentu nanti akan umat lihat mana yang sebenarnya dari Islam, mana yang datangnya dari hawa nafsu gitu. Jadi dalam konteks perbedaan dan keragaman orang-orang dari sisi pemahaman, ya memang itulah realitasnya. Mana bisa pula kita buat sama gitu ya. Tapi yakinlah nanti akan ada zamannya akan bermuara kepada satu hal, gitu. Kepada khilafah yang sesungguhnya. Kapan itu ya wallahu a'lam, yang jelas teruslah mendakwahkannya. Kemudian perlu diingat, melakukan aktivitas dakwah di tengah kekuasaan yang jahat atau yang zalim itu nggak bisa dilakukan kerja sendiri, maka kerjanya harus berkelompok. Nabi Musa tidak melakukannya sendiri, dia bersama Harun dan dia bersama pengikutnya, dan dia tidak melakukannya sendiri meskipun Nabi, kan begitu. Nabi Sulaiman juga tetap bersama dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Isa alaihissalam juga kata Allah punya sahabat-sahabat yang mereka disebut Ansarullah, kan gitu ya, para penolong-penolong agama Allah. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah Muhammad SAW juga memiliki kutlah, memiliki jamaah, kelompok, partai, kan begitu. Dari mana kita bisa melihat bahwa beliau punya partai? Bahwa orang-orang yang berdakwah tidak berdakwah sporadis gitu, tapi berdakwah berdasarkan bimbingan arahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka melaporkan perkembangan apa yang mereka hadapi di tengah umat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membaca semua keadaan yang ada. Kemudian menyampaikan begini kepada sahabat, melakukan ini kepada sahabat gitu kan. Ketika kondisi terjepit, beliau menyuruh pindah ke Habsyi misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi itu mengorganisir, Rasulullah Muhammad SAW itu mengorganisir orang-orang yang menjadi pengikutnya. Artinya untuk melakukan perubahan besar tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan dengan berkelompok, berjamaah, berpartai gitu. Jadi nggak boleh partai dalam Islam, kata siapa? Perintahnya Allah, wal takum, hendaklah gitu kan. Minkum ummatu yad'una ilal khair, ada di antara kalian itu sekelompok yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada Islam, khair. Kemudian disebut lagi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disebutkan lagi kan untuk menyuruh, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang tadi diperintahkan beramar ma'ruf nahi munkar dan menyeru kepada Islam itu, mereka itu kata Allah muflihun, orang-orang beruntung. Jadi kata siapa tidak ada ajaran berkelompok, berpartai dalam Islam? Iya kan? Ada ajarannya. Wong salat berjamaah itu kan merupakan bentuk kelompok. Disebut kelompok karena ada imam, ada jamaah, kan begitu. Nah kalau kita ingin ada kekuasaan Islam, ya harus ada kelompok yang memimpin kita ke sana. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kalau lakukan sendiri-sendiri nanti semua ingin jadi penguasa, semua ingin berkuasa gitu kan. Harus ada yang memimpin sampai ke sana, sehingga nanti Allah menurunkan kemenangan. Kemudian terbaiat seorang khalifah yang faqih, yang soleh, yang bijak, yang takutnya kepada Allah luar biasa. Lalu dia memimpin kita dengan syariat Islam secara totalitas gitu kan. Dan kita menaatinya karena kita tahu kita dipimpin dengan syariat gitu. Wong kita sekarang dipimpin bukan dengan syariat aja orang taat, ya kan? Apalagi ketika nanti dipimpin secara syar'i, ya pasti lebih taat lagi lah gitu ya. Ibarat kita pergi ke masjid, kalau sudah imam takbir kita nggak mempersoalkan lagi siapa imamnya kan. Kecuali dalam perjalanannya dia kemudian sholat maghrib tapi dibawa 4 rakaat, nah, wajar kita menyampaikan salah gitu kan. Tapi kalau sudah imamnya sudah ada, ya nggak mungkin lagi kita nggak suka saya imamnya pergi cuma, nggak bisa. Karena kita ingin mengambil berkahnya berjamaah tadi itu. Begitulah seharusnya prinsip yang kita pegang. Ketika nanti ada kekuasaan Islam, ada benar-benar khalifah itu terbaiat secara syar'i, maka kita tinggal baiat taat aja gitu. Nggak ada yang lain, baiat taat aja. Kalau ISIS daulah Islam enggak, mereka enggak daulah, mereka hanya kelompok dalam negara. Kemudian menyebut diri sebagai negara Islam gitu. Tapi enggak ada realitasnya.
Kan nggak boleh begitu. Misalnya Rahmadin mengklaim telah menikah tapi nggak ada istrinya, nggak bisa kan. Disebut menikah kalau istrinya ada. Jadi disebut daulah Islam kalau ada wilayahnya. Ini wilayah masih dalam wilayah. ISIS itu kan begitu, wilayah dalam wilayah. Dia ada di wilayah Suriah gitu. Nah sementara pemerintahannya adalah Suriah, pemerintahan Suriah gitu. Atau dia ada di sebagian Irak, bukan Iraknya gitu. Dan dia tidak berkuasa penuh terhadap wilayah itu. Masih ada kekuatan lain yang menyainginya gitu. Jadi tidak bisa disebut daulah. Jadi belum ada daulah, belum. Karena itulah kita berjuang, berdakwah. Kita mengajak siapa saja yang bisa diajak, mencerahkan kepada siapa yang saja yang bisa mengambil pencerahan gitu. Kita nggak tahu siapa saja yang akan mendapatkan pencerahan misalnya dari kegiatan podcast nih. Kita nggak tahu siapa saja kan. Entah nanti ada diam-diam rupanya dia jenderal gitu. Oh menerima dakwah ini, tiba-tiba dia punya strategi untuk memberikan pertolongan. Wallahu a'lam, entah siapa nanti. Entah dari jalur-jalur mana Allah memberikan kemenangan, ya wallahu a'lam. Kita nggak bisa pikir itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana dakwah Islam bisa terus-menerus diopinikan, dibangun di tengah umat dengan berbagai sarana yang ada. Bisa dengan podcast, bisa dengan WA dan lain sebagainya, dengan Facebook dan lain sebagainya. Dan yang paling utama itu harus ada pembinaan yang bersifat rutinitas atau yang bersifat continue hingga kita memiliki gambaran yang utuh terhadap Islam sebagai sebuah sistem yang sempurna dalam mengatur hidup dan kehidupan umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya pada hari ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi pada podcast hari ini dapat kita simpulkan pemirsa Mukmin TV dimanapun Anda berada, tanpa atau adanya fatwa MUI tentang khilafah bagian dari Islam, memang pada hakikatnya Islam khilafah itu memang bagian dari Islam dan patut diterapkan, dan itu merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Jikalau nggak ada khilafah, maka memperjuangkan itu merupakan kewajiban. Saya Rahmadin, host pada podcast hari ini, pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.